Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dimulai dengan alhamdulillah bahwa apa maka amal itu putus tidak bernilai di hadapan Allah. Maka kita awali amal kita itu dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut salawat, maka majelis itu menjadi majelis anta najibah, majelis pangkat, majelis busuk, majelis berbau. Kita tak ingin majelis kita itu menjadi majelis pangkat, maka kita perlu bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Laisa minna man lam yarham saghirana. Siapa yang tidak sayang kepada yang kecil, walam yahrif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku, adik-adik dan ibu-ibu, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang akan kita kaji pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah peran ibu sebagai al-madrasatul ula, lembaga pendidikan pertama dalam membentuk manusia. Kalau kita lihat kursi yang cantik, ukiran dari Jepara, itu dari pokok kayu di tengah hutan. Setelah dipotong, dikeringkan, dibawa ke kota, dipahat, lalu kemudian jadilah kursi. Maka untuk menjadi manusia, itu yang membentuknya itu bukan tukang, yang membentuknya itu bukan ahli ukir, tapi dibentuk adalah ibu sebagai madrasatul ula. Sekarang ada namanya sekolah berkarakter. Anak ibu sekolah di mana? Sekolah berkarakter. Mantap ya, iya. Artinya apa, Bu? Bohlah. Pokoknya berkarakter, kata orang, berkarakter, kata tidak. Itu sekolah berkarakter. Saya bukan mau mengejek, mau menyepelekan. Sekolah itu nomor 2. Karena dalam Islam diajarkan yang penting, yang berkarakter pertama itu adalah ibunya. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai dari sejak dia masuk TK. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai sejak dia mulai bisa merespon. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai sejak masuk pendidikan dasar. Tiga-tiganya salah total. Kapan pendidikan dimulai? Pendidikan dimulai ketika memilihkan ibunya. Saat ibunya salah. Ini hanya saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak yang hadir beruntung. Kalau saya sampaikan ini di pengajian bapak-bapak, bahaya. Ada ini bapak-bapak semua. Pendidikan bapak-bapak yang awal itu adalah ketika mencarikan ibunya. Langsung semuanya, ternyata saya selama ini salah, Pak Ustaz. Jadi, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Makna fitrah itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang mengotorinya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Memang dia tetap Muslim, KTP-nya Islam, cara hidupnya Yahudi, cara makannya Nasrani, cara nikahnya Majusi. Yang membentuk itu siapa? Yang pertama kali membentuknya adalah ibu. Makanya ketika memilihkan ibu untuk anak kita, kata Nabi, pilihlah 4 sifat. Apa
Apa sifat ibu itu? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan biasanya dinikahi orang karena 4. Pertama, lima liha, karena kaya. Sebenarnya Pak Ustadz, dulu yang mau nikah sama saya nih banyak sekali. Saya orangnya ganteng dulu. Sekarang kok sisa-sisanya nggak kelihatan lagi ya. Banyak dulu perempuan ngejar saya Pak Ustadz. Tapi itulah yang saya pilih istri saya. Kenapa itu yang dipilih? Itu yang dulu cincinnya wake. Pertama, perempuan dinikahi karena mal, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan. Tengku, raden, raja, darah biru, orang kaya, orang hebat, anak pejabat, anak penguasa, anak kiai. Yang ketiga, wali jamal, beautiful. Kenapa nikah sama dia? Karena cantiknya. Tapi kata Nabi, kalau kau nikah karena harta akan binasa. Kalau kau nikah karena sukunya, berapa banyak perempuan diusir dari pantangan suku, dilanggarnya pantangan suku, akan dicopot gelar-gelar kebangsawanannya. Kalau kau nikah karena wajahnya, hari berganti musim berubah, wajah akan berubah juga. Dulu waktu pertama nikah memang rambut Mbak Mayang terurai, alis Mbak semut beriring, bibir Mbak delima merekah, pipi Mbak Pau dilalang. So sweet. Tapi begitu 20 tahun pernikahan, tak nampak lagi Mayang terurai, tinggal sumbu kompor. Tak lagi kelihatan delima merekah, tinggal semangka hampir busuk. Tak lagi nampak semut beriring bagai PNS bubar barisan. Kalau kau nikah kena bentuk ini semua, maka yang kau pandang kata Nabi, yang keempat, fasfar bidzatid, pandanglah karena agamanya. Ini yang hadir di majelis ibu-ibu ini. Kenapa bisa begini berkumpul bersama buat acara pengajian? Karena yang keempat, agama. Agama yang diambil dari kata hafamah, meluruskan yang bengkok, yang miring ditegakkan, memutihkan yang hitam, menjadikan orang menjadi baik, maka pandanglah karena agamanya. Sekarang banyak perempuan dinikahi bukan karena agamanya. Karena kaya di tengah perjalanan, bangkrut, miskin, putus, cerai. Karena anak raja, rupanya bapaknya raja palsu ditangkap KPK. Hancur minyak persilatan. Karena wajahnya, wajah berubah. Dulu memang hancur, setelah tua. Perempuan adalah bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, kembang, layu, kuning, mati. Kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati. Itu hakikat bunga. Sekarang banyak laki-laki tidak siap menerima bunga yang layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Kita banyak sekarang perempuan menanamkan plastik ke wajahnya. Sudah jelas orang Indonesia hidungnya pas-pasan. Nonton Jodan Akbar. Sudah jelas orang Indonesia dagu pas-pasan. Yang ditonton Akbar Kejayaan. Akhirnya hidung disuntik itu silikon. Mancung 2 bulan. Bulan ketiga turun. Dagu ingin punya lesung pipit seperti orang India di dagu. Disuntik plastik. Bulan ketiga turun. Hidung turun, dagu turun. Pas macam malam kiri. Bulu mata. Mau dipotong, dicukur. Lihat wajah di kaca. Oh lah, engkau tak seperti dulu lagi. Sedih. Gimana caranya? Cukur aja, kata saya. Cukur. Ustaz sudah menyampaikan hadis. La'anallahul mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencabut. Allah melaknat perempuan yang mencabut. Tapi kata dia, oh Ustaz, aku tidak mencabut. Merapikan. Diambillah pisau cukur suami dengan tangan bergetar. Habis setelah.
nengok wakil masak, mau kondangan tinggal sebelah. Akhirnya potong sebelah yang bilang dua-duanya. Kawan udah nelpon, gimana kok jadi kita? Waduh, gimana nih? Untuk nampak di whiteboard ada spidol. Akhirnya, alhamdulillah selamat. Pergilah undangan. Sampai di tempat undangan, mati lampu kipas angin pun padam. Makan rendang panasnya minta ampun, luntur. Ambil tisu, panas terlarangnya indah. Panas lupa nengok. Orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawakan orang kita. Rupanya sudah tak ada alis mata lalu. Balik ke rumah. Sampai di rumah sudah jam 9 malam. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, buka pintu mas. Dibuka sama suami. Dilihatnya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Akibat memilih istri tidak pada agama. Makanya kata Nabi, jangan kau pandang karena kaya, jangan kau pandang karena sifat paksa, jangan kau pandang karena kaya, pandanglah karena agama. Untuk apa bagi kami ini Pak Ustaz? Ibu-ibu yang selama ini kurang memperhatikan agama, perhatikan. Lalu berarti kita untuk kami ini, ibu kan akan punya mantu yang anaknya laki-laki, jangan anak itu dong sampai akan S1, sudah S2, sudah S3. Masalah istri carilah sendiri, nggak bisa. Memang nanti kalau dia dalam masalah keluarga bisa kita oleh pasangan. Tidak. Harus susun tim fit and proper test. Dengan ini saya Ibu Hajah Ainun ingin mencari menantu tim fit and proper test. Kedua saya sendiri sekretaris konsultan Ustaz Tim Somad dari Pekanbaru. Calon ibu berapa? Ada 3. Nomor 001. Saya lihat gayanya. Tengok gayanya. Sukunya suku apa? Suku Jawa. Saya nggak mau punya mantu orang Jawa kok Ustaz. Nggak bisa. Asalkan dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terimalah dia. Itu guna konsultan diangkat. Ibu maunya orang apa? Saya maunya orang Minang Pak Ustaz. Biar mudah makan di rumah sederhana. Bisa. Kita kan sudah sepakat tim ini. Yang jadi utamanya adalah din, agama. Jadi itu Pak Ustaz ya. Kalau mau saya diangkat jadi konsultan, dengar cakap saya. Kalau tidak, saya mundurkan diri nih. Oke lah Pak Ustaz. Jangan kita permasalahkan ya. Apalagi agama sekarang. Agamanya apa? Islam. Ini jilbabnya baru aja dari pagi. Nanti kalau pulang, ini sudah mau dimasukkan ke tas dulu. Nggak bisa kita terima. Lalu kita cari dia. Begitu. Apa maknanya? Kita pertama kali berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya tadi saya datang disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ibu mau tanya waktu azab pernikahan. Tolonglah Pak Ustaz, ini hari pernikahan anak saya, hari paling sakral, 5 menit aja. Akhirnya Ustaz menyampaikanlah, hai kedua mempelai, inilah bekalku untuk bahtera rumah tangga kalian berdua. Apalah itu gak ada masuk lagi di kepalanya. Ustaz menasihati, mereka bukan mendengarkan nasihat, cubit-cubitan. Amin, terus dari suaminya, calon suami itu makanya saya senang nih acara. Besok apa judulnya Pak Haji Henry? Judulnya Pendidikan Anak Perempuan sebagai Al-Madrasatul Ula. Mantap, bagus. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti akan menceritakan ke anaknya
Ternyata ibu-ibu gak perlu cerita ke anaknya. Nanti kalau pulang dari sini, anaknya nanya, "Ma, ya, ada di pengajian ya?" "Iya." "Judulnya apa?" "Ibu sebagai lembaga pendidikan pertama." "Yang ceramah siapa?" "Siapa nama Ustaznya?" "Nama saya mudah ingatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Ustaz itu ceramah tentang apa tadi, Pak? Tentang pendidikan anak. Isinya, mama nggak ingat atau apa ya. Nanti kita tunggu rekamannya. Wah, itulah enaknya canggih zaman sekarang. Maka anak laki-laki didengarkan, nah, kau akan jadi kepala rumah tangga. Kau cari istri yang soleh, bukan cuma pandai pakai lipstick, bukan cuma pandai ke salon, tapi pandai mendidik anak-anakmu. Engkau juga, hai anakku yang perempuan, generasi akan datang, mau jadi masuk surga, mau masuk neraka, itu terletak di genggaman tanganmu. Umat ini akan baik kalau perempuannya baik. Makanya dikatakan dalam pepatah, bukan hadis Nabi, Nisa perempuan, imadul bila, siapnya negeri. Tidak selalu hati bila. Kalau perempuannya baik, negeri menjadi baik. Wa idza fasad, kalau perempuannya rusak, maka negeri menjadi rusak. Ibu-ibu, andailah ibu-ibu di Batam ini seperti ini semuanya, takkan ada perempuan yang tak pakai jilbab. Kenapa? Semuanya. Dari mulai ibu di ujung, di tengah sampai ke ujung, saya melihat jilbabnya jilbab syar'i semua. Sampai yang di balik-balik tiap sampai syar'i semuanya. Jilbab syar'i ku apa, Pak Ustaz? Apa jilbab syar'i itu, Pak Ustaz? Inilah jilbab syar'i, menutup leher, menutup dada sampai ke bawah. Ini anak-anak kita nonton. Coba lihat, kenapa anak jilbabnya panjang? Kan punya jilbab panjang. Kenapa anak jilbabnya langsung praktek apa? Kenapa nggak pakai jilbab? Kata laki-laki. Jangan takut, Ustaz baik. Artinya apa? Pengaruh perempuan luar biasa. Saya ceramah di Kuala Lumpur 1 minggu. Pergi ke Selangor, pergi ke Ipoh, pergi ke Malaka, pergi ke Petaling, keliling. Pergi ke Masjid Besi. Sampai ada ibu-ibu yang nanya saya, "Ustaz Somad?" "Iya, makcik." "Mak Ustaz ikut ke dalam rombongan?" "Dah, mak saya tak ikut." "Maknya di mana?" "Di Pekanbaru Riau." "Kenapa, makcik?" "Saya nak jumpa dengan mak Ustaz Somad." "Cari mak saya, ngomong aja sama saya." Karena ini pasti dibentuk oleh seorang ibu. Dia mau cari mak saya. Dia mau tanya gimana dulu ibu membidik anak ini. Waduh, ternyata dia cuma mau cari mak saya. Di balik seorang laki-laki yang sukses, maka di sana ada seorang ibu pendidik yang luar biasa. Sekarang kan sering kita dengar ungkapan, di balik seorang laki-laki yang sukses, ada seorang perempuan yang luar biasa. Istri, betul. Tapi setelah dia ketemu istri itu kapan? 25 tahun. Sebelum itu, seorang perempuan mendidik dia. Tapi kalau laki-laki, kalau perempuan, di balik seorang perempuan yang sukses, ada seorang laki-laki yang stres. Kalau dia tidak patuh sama suara. Kalau ada keterangannya, nah, datanglah mahasiswa nemuin saya. "Pak Ustaz Somad?" "Ya." "Ustaz masih kenal sama saya?" "Kenal." "Mahasiswa Bapak dulu?" "Ya, saya sehari-hari dosen di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. "Saya mahasiswa Bapak dulu, masih ingat?" "Iya, masih." "Saya sudah tamat kuliah, Pak." "Alhamdulillah." "Sudah kerja, Pak?" "Alhamdulillah." "Belum nikah, Pak?" "Nauzubillah." Dulu kan Ustaz pernah ngomong di lokal. Kata Ustaz kalau mau cari istri itu sifatnya 4. Kaya, bangsawan, cantik, dan taat beragama. Ustaz bisa nggak nyarikan saya yang ada 4-4-nya? Saya bilang kalau saya ketemu apa yang saya kasih ke kamu? Artinya apa?
Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari kawan yang tidak punya cacat, seumur hidup gak bakalan punya kawan. Siapa yang mau cari mantu yang gak bercacat, seumur hidup orang duit mantu. Siapa yang mau cari suami tidak bercacat, seumur hidup akan jadi gadis tua. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dikit. Anak mantu saya ini kurang Pak Ustaz. Apa kurang putih? Berarti tangan. Kita manis, kita yang sebagai teman-teman sahabat, jangan membumbui, mengompori. Ketika dia curhat, Mbak, aku rasa nggak senang dengan mantu ini. Kenapa? Dia terlalu hitam. Oh, manis kok. Jangan kita katakan, mantu kamu hitam manis, ya bahaya nih. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kita membawakan angin segar. Jangan kita menyemprotkan api di tengah lalang kering. Itulah kita. Mbak, saya kurang senang nih mantu saya. Gayanya kampungan. Gak apa-apa. Yang penting kan agamanya, kata Ustaz kemarin. Yang penting agama. Itu yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena apa. Mana contohnya? Ya ibu-ibu. Bisa berkumpul, bisa bersama. Pak Ustaz sudah dapat empat-empatnya. Alhamdulillah. Nanti dialah yang diikat oleh anak kita. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Gak pernah dibuka sampai mati. Tenang. Jangan. Mahar pakai Al-Quran sah. Tapi kita nasihatkan, pilihlah Al-Quran sebagai bacaan, bukan sebagai souvenir penghias lemari, bukan sebagai akad pelengkap rukun nikah, tapi sebagai pedoman hidup. Setelah dia menikah, maka dia pun akan diberikan Allah rezeki. Hamillah dia. Selama hamil itu apa yang dia baca? Dia akan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kenapa dia baca Yasin? Karena ibunya dulu selalu dia lihat baca Yasin. Maka ketika ibu baca Quran, anaknya tenang di dalam. Sambil dia mengaduk kopi susu suaminya, dia baca salawat. Salatullah, salamullah. Suaminya tenang, anaknya di dalam pun tenang. Buka surat dalam Al-Quran, Al-Insan, yang dibaca subuh Jumat oleh imam pada rakaat kedua. Al-ata 'alal insani 'inun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Setelah itu dijadikan Allah Ta'ala dia faj'alnahu sami'an basira. Manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Ternyata setelah penelitian, anak dalam kandungan bisa mendengar. Anak yang di dalam itu bisa mendengar. Maka dibuatlah acara tur di Rusia, Moskow. Tur ke museum. Yang boleh ikut tur ini, mohon maaf, hanya ibu-ibu hamil 5 bulan ke atas. Ustaz Somad kalau mau daftar, nggak diterima. Ustaz mau ikut, ya hamil dulu. Setelah ibu-ibu hamil dibawa tur, di mana dibawa? Museum. Apa yang dilihat? Mereka melihat lukisan-lukisan klasik di dinding museum. Telinganya mendengarkan musik-musik Beethoven, simfoni, Mozart, musik klasik. Ternyata, menurut penelitian di Rusia, ibu hamil yang melihat pemandangan, telinga mendengar suara musik lembut, anaknya menjadi lembut, bukan lembu. Anaknya jadi lembut. Itu baru diketahui orang Rusia sekarang. Islam sudah mengajarkan sejak lama. Apa ajaran Islam? Anak didengarkan bacaan Al-Quran, suruh zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kebetulan suara mantunya cantik. Subhanallah walhamdulillah wala
ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anaknya tenang, ibunya tenang. Kalau jantung ibunya tenang, maka jantung anaknya juga di dalam. Pertama, cari ibunya. Setelah ibunya dapat, ibunya mengandung, berzikir, bersolawat, baca Quran. Anak tangga yang kedua, selamatlah anak di dalam. Ini sekarang, saya dari tadi, yang anak itu duduk di pangku, yang anak ini duduk minum, yang anak ini dengar ceramah, yang anak ini duduk khusyuk. Saya pernah ceramah di rumah orang, naik tangga, turun tangga, lompat sana, lompat sini, lari sana. Bingung saya ceramah. Datanglah ibu-ibu, mohon maaf ya Pak Ustadz, anak kami memang nakal. Iyalah sih. Anak kami memang nakal. Iyalah sih. Mana ada anak nggak nakal sekarang, anak kucing aja nakal sih. Pak Ustadz, gimana ya? Kenapa anak-anak kami ini nakal? Yang tersinggung ya? Ya, janji. Swear? Tahu kenapa dia? Coba dulu. Ini saya yakin kalau dulu dibacakan sholawat waktu dikandung, pasti dia tenang. Tapi kenapa? Dinyanyikan kucing garong. Makanya dia makan kucing. Kucing garong itu kan bahasa Jawanya perampok. Es krim kawannya tarik. Kue kawannya tarik. Sana. Wajah ibunya luka. Ibu kenapa? Dicakar anak saya Pak Ustaz. Ya, kucing garong. Menantu ibu yang suka musik, musik memasukkan setan ke dalam telinga, musik memasukkan setan ke dalam hati. Kebetulan dia baca surat pendek, itulah yang menolong, menenangkan. Sampai akhirnya anak itu lahir 9 bulan 10 hari di tempat ruang transit. Dulu katanya dalam kitab fikih itu orang bisa ngandung sampai 2 tahun. Dulu baca kitab-kitab fikih 2 tahun ya, karena waktu itu belum ada sesar. 2 tahun. Bayangkan lahir 2 tahun begigi. Bisa makan jengkol langsung. Sekarang enggak, asal udah 9 bulan 10 hari belah sesar. Nah, setelah anaknya lahir, masuk tahap yang ketiga. Apa lagi ibu? Ini saya urutkan. Tangga pertama, fit and proper test. Tangga kedua, mengandung baca doa, zikir, salawat. Tangga ketiga, dia pun memegang anaknya. Jadi dia melahirkan mereka semua. Berkeluar keringat. Bahkan urat tangannya saat melahirkan. Dulu ibu-ibu melahirkan begitu susah. Makanya dulu kalau ibu-ibu nasihatin anak, nah kamu harus sayang taat sama aku. Aku melahirkan kamu meregangnya. Ibu-ibu zaman sekarang enak melahirkan, macam buang ingus saja. Lahir. Operasi. Sesar. Makanya beda ibu-ibu yang melahirkan. Rasanya luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustaz? Entahlah, saya tak tahu. Nanti saya ceritakan, macam pernah aja kata ibu. Nah, ketika anak tangga yang ketiga, apa dia? Ibu mulai meletakkan si anak di sebelah kirinya. Datang bidan membawa. Oh, anaknya melihat janinnya, sakitnya hilang, dia senyum. Kenapa? Dia melihat buah hati belayan jiwanya yang sudah dikandung 9 bulan 10 hari. Dia susukan anaknya. Dalam Al-Quran disebut, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Mengandung, menyusukan anak selama 2 tahun. Sekarang orang tidak mau menyusukan anak. Lalu anak diserahkan ke mana? Al-Baqarah. Sapi betina. Jangan heran sifat sapi turun ke anak. Saya ngajar di kampus, sedang menjelaskan di depan lokal. Jadi mahasiswa sekalian, permasalahan umat Islam saat ini yang sedang kita hadapi adalah problematika umat. Dia nyantai update status. Saya jelaskan depan lokal. Saya nengok dia heran. Ini anak kenapa nih? Apa tadi salah makan? Apa kesambet ini? Lama saya bingung.
Kapan Ustaz dapat jawabannya? Saya dapat jawaban kenapa anak sekarang tidak peduli kepada dosen, nggak peduli pada orang tua. Karena dapat jawaban pas hari raya Idul Adha. Idul Adha saya melihat 10 sapi dipajang. Ketika sapi pertama dipotong, 9 sapi nggak ada yang peduli. Yang makan tetap makan. Kawannya bersimpan, ada nyantai aja. Baru saya paham, oh, air hujan tidak jatuh jauh dari pincurannya. Sifat ibu turun ke sifat sapi yang cuek, tak mau tahu, turun ke anak. Makanya jangan. Jadi kami gimana nih Pak Ustadz? Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang kita perbaiki baik-baik. Jadi ada tangga yang ketiga, susukan anak. Saya suka dengar RRI. Kalau sore mau berangkat berceramah malam, susukan anak Anda 6 bulan tanpa makanan tambahan. Pasti eksklusif. RRI, Departemen Kesehatan. Jika anak Anda susu ASI eksklusif, tulangnya akan kuat, terhindar dari osteoporosis, otaknya akan cerdas, kebal penyakit, dan hubungan emosional dengan ibu dekat. Betul. Padahal itu aslinya 2 tahun ditawar oleh Dinas Kesehatan menjadi 6 bulan. Dulu anak kecil mandi sungai. Saya rumah dekat sungai, mandi sungai kena hujan sampai biru bibir. Nggak ada demam, nggak ada sakit. Kenapa? Susu ibu sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung udah bersin. Makanya ibu nanti punya mantu. Nah, kamu ini kan mantuku. Aku tidak ingin cucuku menyusu kepada Al-Baqarah. Maka kamu susukan. Jadi mama dulu menyusukan anak. Mama enggak. Kenapa? Belum dengar ceramah. Apa boleh buat. Tapi kamu yang sudah nonton video ini, maka dengarkan baik-baik. Karena ini adalah anak. Jangan sampai anak tidak mendapatkan haknya. Luar biasa. Dulu cerdas daya tangkapnya. Saya orang kampung. Saya nyusu dengan emak saya. Karena setelah saya baca hadis, saya baca ayat, saya kaji. Saya tanya lagi emak saya. Saya dulu mak nyusunya sama sapi apa sama kambing? Enak aja kamu sama saya. Mengalir darah saya dalam darahmu. Begitu ya. Pendidikan. Yang keempat, dimasukkanlah korma ke dalam mulutnya. Namanya tahnik, bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas, fakultas teknik sipil, teknik industri, tahnik korma. Tapi jangan masukkan korma bulat-bulat. Kormanya dikunyah. Setelah dikunyah, airnya diperaskan. Ma, kata anak yang sudah besar, ya, tadi adik dikasih kurma ya? Iya, kenapa dikasih kurma? Pokoknya buat aja, jangan tanya-tanya. Nanti banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ternyata tempat yang paling nyaman di dalam dunia ini adalah perut ibu-ibu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kenapa? Ketika cuaca di luar panas, tinggal di Afrika Utara, 50 derajat Celcius panas, tidak ada bayi yang melompat kepanasan. Karena di dalam itu adem, ayam, tenteram, sejuk, tenang, nyaman. Ketika di luar dingin, tinggal di kutub utara, di bawah 0 derajat, tidak ada janin yang beku di dalam. Kenapa? Di dalam hangat. Tapi begitu dia keluar ke dunia, cuaca ekstrim. Makanya bayi yang prematur dimasukkan ke dalam apa namanya? Inkubator. Saya sangka oven. Masuk ke dalam cuaca stabil. Mengenalkan badannya dari luar dengan selimut. Dari dalam gimana? Kalau bapaknya manaskan badan dari dalam, minum bandrek. Anak dikasih bandrek, mati dia. Jadi gimana caranya? Masukkan cairan gula. Itulah sunnah Nabi. Masuk cairan korma ke dalam. Utamanya cari orang soleh. Makanya sahabat Nabi membawa anaknya ke Nabi. Ya Nabi kasih. Nabi makan korma. Kasih ke mulutnya. Lalu dia makan. Hangatlah badannya. Ini sunnah. Anak saya kemarin belum Pak Ustadz. Sekarang udah kelas 2 SMP. Boleh saya kasih? Dia udah makan pecel lele.
Maka dudukkan anak mantu ibu sejenak. Kalian lajang sudah nikah, dengar nih baik-baik. Ini langkah-langkah kalau kalian nanti punya anak. Apakah mesti berurutan? Nyusu dulu, makan korma dulu, baru azan dulu? Enggak mesti. Azan dulu boleh, makan kormanya dulu boleh, mau susu kan boleh. Yang penting mana? Yang tiga-tiga ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang ke-6, masuklah akikah. Kullu mauludin, setiap anak murtahanun biaqiqatihi, anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Lalu bagaimana menebus? Ibu kebetulan nggak ada duit. Gimana nih Pak, anak kita mau masuk sekolah? Ya udahlah kita gadaikan, ada surat tanah. Nanti ketika ada duit, tebus. Bu, pinjam uang sebentar ya, 1 bulan. Jaminannya mana? Ini cincin. Nanti ketika ada uang, tebus. Anak itu tergadainya. Bagaimana cara menebusnya? 3 cara menebusnya. Terus baru anda yaumat sabi, sembelihkan kambing hari ke-7. Ya Allah, cukur rambutnya. Rambutnya dulu di dalam itu bercampur dengan darah hitam najis kotor. Cukur. Wayu sama, kasih nama yang baik-baik. Nama perempuan Khadijah, Aisyah, Fatimah. Kalau nama laki-laki yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad, Muhammad, Hasan, Husain. Ini orang sekarang buat nama macam-macam. Entah nama artis nama. Nama kamu siapa? Joda Akbar. Kok hidungnya pesek? Nggak sesuai dengan nama. Nama, baca absen. Saya kalau awal semester satu lokal 30 orang. Michael. Hitam macam arang. Bayangan Michael putih. Siapa namanya nih? Camry. Saya sangka merek Toyota. Bapak kamu dulu waktu ibu hamil ingin punya Toyota Camry ya? Bukan Pak. Terus kok namanya Camry? Ini saya lahir 17 Agustus. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihlah nama yang baik. Kalau sudah terlanjur Camry, buat Muhammad Camry. Atau Camry Abdillah. Kan mantap. Nah, kasih nama, cukur rambutnya ditimbang. Seberat apa? Maka sedekah perak. Perak 1 gram 70.000. Ustaz tahu dari mana? Saya ngikat cincin. Cincinnya perak. Pak, perak berapa 1 gram? 70. Oh, berarti kalau berat rambutnya 10 gram, 700.000. Kalau beratnya 1 on, 100 gram. Kalilah. Berapa tuh? 7 juta. Kebetulan anaknya lahir, rambutnya tipis. Kiri sebelah, kanan sebelah, belakang. Saya mau pakai emas lah Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. 1 gram emas 500.000. Rambut anaknya cuma 5 gram. 2,5 juta. Pas lahir anaknya macam Ahmad Albar. Pakai perak. Apa hukumnya? Sunnah. Kan wajib. Kan katakan wajib. Hari ke-7 potong kambing. Pak Ustaz, kami nggak sanggup hari ke-7, mertua belum pulang, masih ramai tetangga, sahabat, duit nggak ada. Hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, hari ke-21. 3 stasiun, 7, 14, 21. Nggak juga bisa 21. Nggak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Pak Ustaz, boleh nggak kalau anak saya nanti akikahnya pas khitanan aja? Maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Enggak, jadi nggak beli kambing lagi. Pas khitan sekaligus. Oh kalau gitu nggak usah pas khitan Bu. Jadi seragamkan aja. Akikah sekaligus khitan sekaligus akad nikah. Ini orang irit sekali. Orang yang punya anak sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 50 juta. Itu pun mungkin tabung-tabung plastik bekas. Ini
Cuman 2,5 juta. Paling di Batam 3 juta harga kambing. Gak ada apa-apanya. Belikan kambing. Hari ke-7 potong. Pak Ustadz, saya ini dari kampung, miskin, susah. Sekarang baru punya uang. Umur sudah 40. Bolehkah saya akikah sekarang? Boleh. Ibu yang belum akikah, pulang dari sini, langsung cari kambing. Potong, nanti malam saya datang. Tapi kalau sudah 40 tahun, akikah saja. Jangan pakai potong rambut. Sudah 40 tahun, dipotong. Jangan pakai marhaban. Sudah 40 tahun, nanti saya datang dengar suara mikrofon. Marhaban. Ya Nur. Disangka yang diayun cucunya. Tengok neneknya. Patah tiang ayunannya. Hitung namanya sedekah. Pak Ustaz, saya belum akikah Pak Ustaz. Apakah boleh saya berkurban? Boleh. Akikah sama kurban gak ada hubungan. Duitnya cuma 3 juta. Saya akikah apa kurban? Kurban aja. Kurban yang dekat sekarang. Nanti ada duit lagi baru akikah. Akikah tidak wajib. 4 mazhab sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akikah itu sunat muakkad. Akikah saya itu tanggung jawab bapak saya. Tapi kalau saya mau buat, hukumnya baik, enggak masalah. Ini tentang masalah akikah. Datanglah tamu ramai-ramai. Saya enggak mau datanglah acara akikah anak ibu anu. Kenapa enggak mau? Saya kalau nengok kambing kumat darah tinggi saya. Belum makan kambing, baru nengok kambing kumat darah tinggi. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Engkau bersyukur kepada Allah yang memberikan anak. Wa balagha asyuddahu. Anakmu sampai usia dewasa. Wa ruzuqa birrahu. Engkau dapat baktinya. 4 doa. Datang si ibu nengok bayi, enggak kedengaran doanya. Tadi ibu ngomong apa? Enggak tahu doanya, jadi saya pura-pura aja. Doa bahasa Indonesia boleh. Putune iki api tenan saya. Boleh. Doa enggak mesti bahasa Arab. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah, dapat suami boleh, enggak salah. Maka kita doakan. Ini adalah kebaikan. Dah selesai bertahap. Sekarang masuk tahap yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Muru auladakum bisalat. Suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'ah. Ketika berumur 7 tahun. 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asra. Ketika umur 10 tahun pukul. Tapi jangan karena marah sama bapaknya, anaknya yang dipukul. Kamu kenapa hilang telingamu sebelah? Mak saya dulu jewer Pak Ustaz, tanggal. Mukul nggak boleh tangan terlalu tinggi. Mukul nggak boleh sampai patah. Mukul nggak boleh berbekas. Mukul nggak boleh pada arah vital sampai dia impoten. Mukul nggak boleh sampai dia trauma. Mukul hanya mendidik supaya dia sholat. Gak pernah berhenti mulut nyuruh sholat. Sholatnya umur berapa? 7. Kalau sholatnya umur 7, ngapal Fatihahnya kapan? Umur 3, umur 4, umur 5. Ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anaknya di bawah juga sambil masak-masak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Maka anak dan ibu keduanya mengalir pahala ibu setelah meninggal dunia. Si anak ngajar ke cucu, cucu ngajar ke cicit, sampai seterusnya. Itulah amal jariah. Ibu bukan LCM, tidak pernah kuliah di Mesir, bukan ustaz, tapi punya murid yang mengamalkan sampai ke anak cucu. Jadi anak-anak kita. Nah, sudah hafal Fatihah? Belum. Dengar mama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz dulu belajar ngaji sama siapa? Saya belajar ngaji dari alif-alif sampai khatam Quran dengan emak saya. Mak Ustaz guru? Bukan. Mak Ustaz ustazah? Tidak. Mak Ustaz siapa? Perempuan biasa. Bukan sekolahan. Tapi dia dudukkan saya. Masih ingat saya ngaji. Setelah saya khatam Quran, dia tidak merasa lebih pandai. Diserahkan ke guru mengaji. Umur belum sampai 7 tahun, saya dibawa ke guru mengaji. Pak Ustaz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Ingat saya? Alif di atas, alif di bawah, I alif depan, U, A, I, U. Alif dua di atas, alif dua di bawah, In, alif depan, Un, An, In, Un. Ternyata ibu-ibu senyum. Yang senyum berarti udah tua. Kalau anak-anak gadis sekarang nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka ngaji pakai Iqra, Bakabah, Bakabah. Nah, Pak Ustaz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Ini beras 1 kaleng. Saya di kampung ngaji dikasih beras sama minyak lampu. Yang di ujung rotan dibelah 4. Nanti kalau anak saya bandel, nakal, jahat, pukullah dia Pak Ustaz. Saya ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-bas. Rupanya serius. Begitu mak saya pulang, kakak-kakak senior ribut. Saya baik, saya diam. Saya memang dari kecil baik. Wah, guru ngambil rotan, dia pukul semua kelopak, kena semua. Saya pun kena. Ngadu ke rumah, Ma, tadi dipukul guru, mau ditambah lagi. Begitu mendidik anak. Kenapa anak sekarang banyak kurang ajar? Begitu anaknya ngadu, dia datang. Gumpul 3 orang tua, Komisi Perlindungan Anak, dibantu polisi memenjarakan guru. Guru sekarang nggak berani buat apa-apa. Murid merokok, ribut. Pantai suka hati kalian. Yang penting saya 3D. Datang, duduk, diam, dapat duit. Guru sekarang ditekan luar biasa. Saya tidak setuju dengan guru yang mukul murid. Guru stres. Di rumah bertengkar dengan istri, di sekolah nempeleng. Itu guru nggak betul. Tapi jangan semua guru. Sedangkan Abdul Somad dulu yang dipukul, yang ditempeleng pakai rotan. Tidak semuanya jadi orang. Kawan-kawan saya tak semuanya jadi orang. Banyak juga yang jadi setan, jadi hantu. Apalagi zaman sekarang. Ini yang merusak. Yang merusak kepala Abdul Somad ini. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya nggak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Anak saya sekarang, yang merusak. Wonder Woman, Spiderman, Catwoman, Batman. Semuanya nakal. Batman kan baik. Apa baik? Sempaknya di luar. Mana baik? Tak sopan. Celana panjang. Nanti kalau di kamar anak ibu ada gambar Batman, Wonder Woman, kasih pakai kain songket. Kita di bumi Melayu harus pakai songket. Nanti anaknya pulang sekolah, loh, Wonder Woman, Spiderman kau wes pakai songket iki. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini semua merusak. Datang dari India, namanya Little Krishna. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari sungai, dari laut, naik ke atas, Godzilla. Datang dari atas, dari planet alien. Yang agak baik dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada yang jahat 1, Bang Saleh, bencong. Bang Saleh itu bencong, LGBT. Hati-hati anak ibu kalau nonton. Bang Saleh jaga perpustakaan buku. Cepat balik ya. Anak-anak. Ustaz kok tahu? Saya nonton juga. Ustaz harus hidup di tengah anak-anak. Ngerti permasalahan anak. Jangan cuma ngaji tafsir fikih. Hidup kita ini bagaimana sekarang? Saya kecil nonton cuman TVRI. Sampai jam 12 siang. Itu pun cuman hari Ahad, hari Minggu. Hari lain nggak ada. Ketika kami masuk SMP kelas 1, mulai kami tahu cabut.
cabut. Kenapa? Karena SMP sudah muncul TPI. Film pertama Mahabharata. Sekarang game online, PlayStation, Twitter, BBM, WhatsApp, semuanya merusak kepala anak kita. Belum lagi narkoba, macam-macam. Makanya ibu mulutnya nggak pernah berhenti. Tunjuk, ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Macam mesin pompong rusak. Ketika ibu-ibu mulutnya berhenti, kiamat sudah terjadi. Ibu jangan sampai mulutnya berhenti. Kiamat sudah terjadi. Nah, udah sholat, belikan dia kain kecil. Saya adik-beradik dua laki-laki. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami berdua. Dibelikan mak saya kain kecil. Rajin sholat. Dibelikan sajadah kecil. Dibelikan peci. Dibelikan sorban. Ada motivasi. Ada. Ini ya yang kecil diingat. Anaknya dibangunkan sholat. Ini terkadang anak dibiarkan. Oh, sudah jam 6 anak kita. Biarlah tanggal merah, sholat kan libur. Pak Ustadz, nyuruh anaknya nggak susah. Nyuruh bapaknya. Bapak tanggung jawab orang tuanya. Biarlah emak dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Urus aja anak ibu. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah sudah pas 60 menit. Tadi setengah 10, sekarang setengah 11. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. 600 ml. Cuman tuan rumah tahu. Dia buat 2 botol. Panjanglah ceramahnya. Mungkin dia sudah dengar ceramah Ustaz Somad di masjid lain. Ustaz itu nanti pasti 600 ml. Kita buat aja 2 botol 1200. Nah, lalu kemudian setelah itu dia pun mulai beranjak remaja. 7 tahun dia mulai sholat. Lalu kemudian dia pun mulai yang laki-laki muncul kumis tipisnya. Yang perempuan berbentuk tubuhnya. Tanggung jawab makin besar. Dulu dia cuma main layang-layang. Dia pulang lambat, kita nggak khawatir. Sekarang anak laki-laki lambat pulang, pecah kepala, bengkak kepala. Anak perempuan bengkak. Maka jangan sampai ini terjadi. Ma, pergi sebentar ya. Kemana? Mau pergi belajar. Sama siapa? Sama teman. Mana orangnya? Ini. Pulang jam berapa? Pasang GPRS. Pasang sensor. Sedang berada di mana? Telepon. Sedang di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Sedang di mana? Dia pun di dalam HP-nya kita periksa. Ada nggak nama saya dalam nama? Ada. Coba miss call. Tengok. Tengok. Rupanya bukan mama di situ. Security. Enggak apa-apa. Dia buat di HP-nya ibu adalah dia buat satpam terkejam di dunia. Enggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah jadi ibu rumah tangga, dia akan melelehkan air mata. Aku jadi sarjana karena ibuku dulu tegas. Andai saat dia diwisuda meleleh air matanya. Kamu nangis kenapa, Nduk? Aku banyak silap sama mama. Andai mama dulu tidak jadi security yang tegas, mungkin aku tidak akan wisuda hari ini. Di saat itulah kebahagiaan seorang ibu melihat putrinya berhasil menjadi orang yang sukses. Anak-anak ibu sukses semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanggung jawab mulai semakin berat. Sore Sabtu pas hari ini sang Don Juan datang dengan Kawasaki Ninja yang knalpotnya sudah dikhitan. Suara menggelegar. Begitu dia gas di depan pintu, ada orang 70 tahun yang sakit sakratul maut konten. Zaman dulu anak-anak kalau datang ke rumah kita, pamit ya Pak, izin ya Bu, kami pergi jalan. Sekarang dah. Apa kabar Bu? Sehat? Anak metal datang. Pak, saya bawa anak Bapak sebentar ya. Jangan. Sebentar aja makan mie ayam, paling jam 9 pulang. Tidak. Sekali tidak, maka tidak. Say no to bonceng. Jangan gitulah Pak, ini zaman modernisasi. Tidak, saya katakan tidak. Beranjak sedikit pun saya tidak akan. Sekali tidak. Datang ibunya dari belakang. Kasihlah Mas, kita dulu lebih parah dari itu.
nangkene rosae. Inilah yang jadi masalah. Bapak sama ibu harus sepakat. Duduk dulu bersama. Bu, anak kita ini gimana? Nanti kalau saya bilang enggak, kamu enggak ya? Ya. Saya orangnya enggak sampai hati. Jadi kalau gitu gimana? Nanti saya pura-pura mules aja ya? Ya. Biar saya yang ngadapin dia. Ya. Begitu. Jangan kita berbeda pendapat di depan dia. Ini akan menjadi korban. Banyak orang sekarang tidak mau makan di piring, makan di daun. Apa maknanya Pak Ustadz? Pahamilah sendiri. Kacau balau. Setelah apa terjadi, datang dia berurai air mata, habis tisu setengah kotak. Nangis kenapa? Mau minta uang 3 juta. Sudah semester 3. Jadi apa? 3 bulan. Utenge wes. Apa yang terjadi? Cari laki-laki, cari. Tolong sini. Kamu yang saya usir dulu datang. Akhirnya kalian perlu juga dengan aku kan? Datang. Ingat, perempuan yang hamil kalau dinikahkan maka muncul 4 konsekuensi. Pertama, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa di akte? Terserah, bin kardus, bin toples, bin Samford mineral water. Tak boleh. Yang kedua, kalau anak itu nanti laki-laki, dia punya adik, adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia bukan saudara senasab seayah, dia dianggap saudara seibu. Tiga, kalau anak itu nanti meninggal atau bapaknya meninggal, dia tidak boleh dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan nasab. Yang keempat, ternyata anak hasil zina itu gadis cantik 25 tahun kemudian dipinang orang, maka bapak tidak boleh mewalikan nikahnya. Sekarang orang nekat saja. Itu hasil zinanya 25 tahun yang lalu. Sekarang dia enteng. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak siapa? Anakku bukan anakmu. Tapi rambutnya sudah kami bawa ke Singapura. Tes DNA. Sama. Berarti anak saya. Tidak diakui. Dalam Islam DNA tidak laku. Kenapa? Dia kan anak saya. Tidak ada laki-laki lain. Kamu tidak diakui sebagai bapaknya. Karena kamu sudah curi start. Nyoblos sebelum hari H. Ini tidak diakui dalam Islam. Hati-hati 4 konsekuensi. Orang sekarang enteng saja. Allah, Pak Kua kan mau menikahkan. Pak Kua tidak ambil urus. Karena dalam kitab fikih Islami wa adillatu Syekh Wahbah Suhaili, perempuan hamil nikahnya. Telepon masuk ke saya, Pak Ustadz, apa hukum perempuan hamil? Perempuan hamil nikahnya. Yang masalah bukan nikahnya, 4 konsekuensi setelah anak lahir. Jaga botol aqua. Kalau aqua yang asli itu di botolnya ada tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Makanya dari tadi saya tak mau minum. Segelnya rusak. Bukan karena itu. Bercanda. Artinya apa? Hai anakku yang perempuan, engkau adalah timun. Laki-laki itu adalah durian. Engkau adalah timun. Laki-laki itu durian. Kalau kau berkawan dengan durian, tak pernah untung. Di atas pobek, di bawah monyok. Hancur. Jagalah kehormatanmu, nah. Karena kau akan dicampakkan seperti kucing kurap di tengah hujan lebat. Sampaikan itu ke telinganya. Jangan malu, jangan takut. Saya nggak sampai hati ngomong, Pak Ustadz, putarkan rekamannya. Biar dia tengok. Ini Ustadz nih betul nggak nih ngomongnya? Nampaknya Ustadz aliran sesat nih, kata dia. Saya Abdul Somad. Bagi kalian yang tak percaya, hai saudaraku. Nama saya Abdul Somad. S1 saya di Mesir. Saya tamat Al-Azhar Kairo tahun 2002. Terserah percaya atau tidak, ijazahnya ada di rumah, lupa bawa. Selesai itu saya dapat S2. S2 saya di Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis artinya rumah hadis. S2. Di mana Ustadz belajar Darul Hadis? Nama negaranya Kerajaan Maroko. Jadi Ustadz tamat dari Maroko? Iya. Maroko dekat dari Maroke, Pak Ustadz. Enggak ada hubungan. Mesir
Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di situ tempat saya kuliah. Kenapa Ustadz kuliahnya jauh? Betul. Di Pekanbaru mahal. 1 semester S2 7 juta. Sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Maka saya kuliahnya jauh. Di sana asrama gratis, kuliah gratis. Sampai hari ini saya mengajar di UIN mata kuliah hadis. Hari ini diundang oleh ibu-ibu majelis taklim. Jadi kalau kalian tak percaya dengan aku Ustadz, waspadalah. Nah, putarkan nanti dulu. Nah, jadi sampaikan ke anak-anak kita, begitulah dia. Sampai akhirnya dia duduk di pelaminan. Masuk yang ke-8. Apa dia? Pendidikan sudah. Ini kita masih yang ke-7, pendidikan. Pendidikan jaga kehormatannya. Pendidikan, masih ke-7, pendidikan. 8 baru menikahkan. Yang ke-7, pendidikan. Pendidikan sampai kapan Pak Ustadz? Dasar, menengah, atas. Saya maunya fakultas kedokteran. Silakan, lihat bakatnya masing-masing. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa martil. Masukkan fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik. Fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik ada 2 kemungkinan. Kedokteran atau pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan. Saya tanya emak saya. Mak, aku dulu bawa apa waktu kecil? Kamu kemana-mana bawa spidol. Ada putu saya kecil bawa spidol. Rupanya saya setiap hari nulis di kampus spidol. Mahasiswa sekalian ini, dari kecil sudah nampak mana-mana bawa. Apa maknanya? Sekolahkan dia, tapi jangan lupa basic agama, ngaji, baca Quran. Dulu di pondok pesantren, tanya Ustadz Haruna Hasyim. Beliau dari Sungai Guntung, Indragiri Hilir, sekolahnya bukan tanggung-tanggung ke Ponorogo, Jawa Timur. Di pondok pesantren pelajaran agama berapa? 20. Tafsir, hadis, ulumul Quran, hadis tahlili, hadis maudhu'i, mustalah hadis, ulumul Quran, tajwid, bahasa Arab, ma'ani, balaghah, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqarrar, fikih munakahat, fikih muamalah, fikih siasah. 20 pelajaran. Sekarang pelajaran agama yang 20 dulu dipres tinggal 1. PAI. Pelajaran agama Islam. Disingkat dengan PAI. Bahasa Minang lapai lah. Lapai lah. Jangan heran, PAI itu artinya was gone. Wis lunga. Maka jangan heran insinyur, MSI, SPD, tapi nggak paham agama. Kamu kok nggak paham agama, nak? Orang tua nggak ngerti, lapailah. Pendidikan agama Islam. Makanya masukkan sekolah agama. Saya nggak maulah anak saya jadi ustadz. Nanti jadi ustadz macam Ustadz Abdul Somad, kurus kering mau mati. Jangan mesti jadi ustadz. Pak Haji Henry, sekolah agama, pesantren, dari Universitas Islam Negeri, tapi tidak mesti jadi ustadz. Bisa di komisi macam-macam. Bisa berkarir di politik. Bisa. Jadi yang penting sekarang Universitas Indonesia membuka beasiswa yang hafal Quran gratis beasiswa. Kan itu. Maka bayangkan kalau anak ibu hafal Quran tapi IPA-nya tinggi, biologi, fisika, bahasa Inggrisnya tinggi, masuk fakultas kedokteran. Setelah lulus 7 tahun dari kedokteran, koas, kuliah lagi S2, dokter spesialis, pulang ke Batam, jilbabnya panjang, wajahnya bersih, cahaya matanya bekas air wudhu Al-Quran. Masuk dia ke dalam ruang rumah sakit bawa jarum suntik. Ibu sakit? Iya. Sabar ya Bu. Salatullah, salamullah. Sejuk tangannya di kening si ibu. Belum lagi disuntik, ibu sudah sehat. Saya tanya ke dokter kemarin. Kemarin pas selesai pengajian saya tanya dokter, Pak dokter, ya, jujur Pak dokter, ya, sebetulnya berapa persen orang itu sehat karena obat?
50%. Yang 50% lagi karena apa? Karena motivasi hidup. Dia datang bawa jarum suntik, belum nyuntik udah sehat melihat wajahnya. Ini ndak, masuk dia ke ruang, dia tak pernah belajar agama, rambutnya macam durian. Anak funky. Begitu masuk, ibu-ibu salam metal, sehat semua. Oke, kukunya hitam. Anak funky kuku hitam. Disangka ibu itu malaikat maut. Mati mereka kontak. Nanti dia SHMH jadi pengacara. Dia akan buka LBH, Lembaga Bantuan Hukum menolong orang-orang susah. Dia jadi dokter, dia akan buka operasi bibir sumbing gratis. Dia akan buka khitan massal. Persatuan Dokter Batam buka khitan massal. Mendaftar siapa saja, anak-anak maupun suami yang gatal, kami khitan sekali lagi. Jadi jangan sangka mesti anak saya harus jadi ustadz. Enggak penting. Yang penting dia paham agama. Saya enggak setuju kalau anak enggak suka jadi ustadz di sekolah kan. Pak Ustadz, gimana caranya sekolah ke Mesir? Kenapa? Anak saya mau kirim ke Mesir. Yang mau berangkat bapaknya apa anaknya? Saya dulu yang mau ke Mesir itu saya. Saya taman SD, SMP, saya cari imam masjid. Pak Imam, gimana caranya ke Mesir? Saya yang mau berangkat. Sekarang banyak anaknya dikirim. Sampai di Kairo, main band, main bola. Main band, main bola. Main band, main bola. DO, pulang. Setelah pulang dipanggil Ustadz LC. Kamu dulu kan nggak selesai. Kok tulis LC? LC itu lama di Kairo. Gak bisa. Jadi arahkan dia. Nah, aku tidak paksa engkau. Kau mau jadi arsitek? Bagus. Kemarin saya sedang di masjid di Pekanbaru. Datang anak muda ganteng. Pak Ustadz, boleh saya presentasi? Boleh? Sebentar Pak Ustadz, buka laptop. Apa ini? Saya tengok. Rupanya dia arsitek. Dia buat gambar masjid 2 lantai. Ini Pak Ustadz, saya panjang untuk wudhu perempuan di depan, wudhu laki-laki di belakang. Supaya nanti begitu selesai sholat, mereka tidak bertemu. Ini arah kiblatnya, ini tempat parkirnya. Saya buat tinggi supaya sirkulasi. Masya Allah. Yang laki-laki jadi arsitek, yang perempuan jadi dokter. Maka dia pun, apa kata si ibu yang sedang sakit? Ya Allah, kalau ada anak lajangku, kupinangkanlah dengan ini. Ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku, kupinang lah ini. Nah, jadi apa maknanya pendidikan? Pak Ustaz, istri saya nangis. Nangis kenapa? Bongkak matanya. Anak saya masukkan ke pesantren. Pas kami lihat kasurnya tipis. Makannya tahu. Nangis. Nengok anak-anak kena kudis gatal, nangis. Pulang ke rumah, saya duduk. Sini istriku. Kamu nangis sekarang. Iya, lebih baik nangis sekarang daripada kamu nangis nanti. Kamu nangis karena anak kita narkoba. Kamu nangis karena anak kita berzina. Kamu nangis karena anak kita preman. Pilih nangis nanti apa sekarang? Oh, akhirnya istri saya diam, Pak Ustaz. Nggak nangis lagi. Setelah itu saya yang nangis. Ternyata laki-laki juga hatinya lembut. Saya kuliah 4 tahun di Mesir, nggak pernah pulang walau sekali. Sampai lupa saya wajah mak saya. Nengok mak-mak orang Arab, nggak ada yang mirip satupun. Mereka mancung semua. Ketika sudah pulang, menikah, punya anak. Tahu saya rindunya sama anak. Di situ saya tanya, Mak, aku ini anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kalau anak kandung kenapa disekolahkan saya sampai jauh ke benua Afrika? Naik pesawat sampai 12 jam. Kenapa rela melepas saya? Saya lepas kamu supaya kamu jadi orang. Sekalipun gak pernah dia bilang di telepon, nah aku rindu. Gak pernah sekalipun. Sekalipun mak gak bilang di telepon aku rindu. Kalau ku bilang aku rindu, kamu pulang. Mak gak rindu sama saya? Rindu. Gimana cara mengobati kerinduan? Aku cari anak yang hitam mirip macam kamu. Kalau hari raya, dicarinya di gang-gang dekat rumah, ada anak yang mirip seperti saya, dibelikannya baju, dikasih duit, diusap kepala, dicium. Begitu cara aku melepas rinduku padamu dulu.
Maka saya pun juga sadar, begitulah sayang orang tua, begitulah. Yang namanya sayang itu dididik, yang namanya sayang itu diajar. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan, bukan diletakkan di celah ketiak. Minta HP, kasih. Minta laptop, kasih. Minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Neraka jahanam tempat dia. Kenapa? Ternyata dia menjadi ikut macam-macam gara-gara fasilitas. Kenapa celana sempit? Kenapa jilbabnya pendek? Beli jilbab panjang. Nih, itu celana kenapa sempit? Ini celana sempit. Sampai menjerit tuh paha. Tolong. Ujungnya kecil. Saya pergi ke mall mau cari buku, saya tengok ada cicil 40.000 legging. Mbak, ini untuk anak-anak apa untuk emak-emak? Ini untuk emak-emak. Loh, kok kecil sekali? Ini bisa melar, Pak. Bapak jadul banget sih. Ini biarpun kecil bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu celana sempit dipakai orang Amerika untuk senam aerobik di ruang tertutup. Convention hall, sampai di Pekanbaru dipakai orang untuk belanja ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong nih. Kalaulah begini semua pakaian perempuan, selamat dunia akhirat. Tidak ada pelecehan seksual. Makanya kalau mau memperbaiki umat ini lewat politik, betul. Memperbaiki umat ini dengan ekonomi, betul. Tapi yang paling penting memperbaiki umat ini dengan perempuan. Karena kalau perempuannya baik, suami insya Allah baik, anak-anak akan baik. Tapi suami yang baik belum tentu bisa membuat perempuan jadi baik. Berapa banyak laki-laki menjadi baik gara-gara istri yang baik. Sampai akhirnya setelah dia dididik baik, selamat dia sampai pada usianya menikah. Jangan katakan, Dok, nak, my son, come here. Kamu sudah saya sekolahkan S1. Masalah jodoh cari sendiri. Aku tidak lagi intervensi. Enggak bisa. Nanti kalau dia curhat, ternyata suamiku, nggak bisa. Kita harus tanya dia, pandang. Yang mana calon suamimu itu? Ini mah FB-nya. Pak Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Kok bisa? Berarti hubungan sudah putus. Kenapa dibiarkan hubungan putus? Komunikasi harus tetap nyambung, ngobrol sambil makan, cerita, masuk ke kamarnya, tanya apa yang terjadi. Pakaian kamu kenapa begini? Kamu kenapa murung diam saja? Kasih barang, kasih berada, kasih suap, putus. Jangan. Harus ada berkesinambungan. Dulu, kalau orang mau punya mantu, yang pertama ditanya adalah agamanya apa. Kamu mau nikah sama anak saya? Iya, Pak. Besok datang maghrib. Pas maghrib dibawa ke surau. Sampai di surau, pura-pura batuk. Kamu yang agak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Setelah itu iqamat. Setelah itu suruh jadi imam. Maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu begitu. Sekarang orang tidak diajak ke surau. Mau nikah sama anak saya? Iya, Pak. Besok datang ke kantor jam 2. Pertanyaan pertama, bisa nyetir nggak? Mau nanya, punya mobil. Kalau datang ke rumah, tadi datang naik apa? Naik ojek, Pak. Anak saya sudah tunangan. Buka kaca, buka gorden, tengok dulu. Naik apa? Oh, dia datang naik Pajero Sport. Inilah yang kulihat dalam istikharahku, Pak. Persis seperti ini, warnanya merah metalik. Inilah dia. Jadi kita tanya dulu asal usulnya agama. Enggak perlu, Pak, enggak perlu tanya, langsung kita terima aja. Langsung aja, ya besok. Kamu besok datang bawa keluarga nikah. Oke, langsung urus dia. Dinikahkanlah aku, nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Setelah seminggu nikah, anak pun pulang berurai air mata, menangis meratap. Kenapa? Nangis terus. Kenapa? Rupanya mobil kemarin rental sudah ditarik. Dunia tidak dapat, akhirat melayang. Makanya yang pertama ditanya agamanya apa?
Yang kedua ditanya bagaimana akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anakmu, kamu suka pada din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang amat besar di alam ini. Lalu kemudian setelah dia menikah, lahirlah anak cucu cicit yang soleh dan solehah. Pendidikan ini batasnya sampai kapan Pak Ustaz? 2. Tadi yang terakhir 8 menikahkan. Habis menikahkan yang terakhir yang ke-9 pendidikan berakhir. Andai dia duluan mati. Kita lebih dulu tua, kita lebih dulu lahir, tapi takdir kita tak tahu. Hidup adalah siap menghadapi ujian. Ini beras 1 karung 50 kilo. Kita siap menerimanya. Kita akan kuat. Tapi kalau kita tak siap, dijatuhkan tumbang, kita jatuh. Kita harus siap. Andai anakku ini sakit, andai nanti dia melahirkan, andai terjadi macam-macam, aku harus siap membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Jangan takut bicara mati. Jangan takut bicara mati. Dudukkan sama dia. Anakku, dulu aku melahirkan engkau, aku menyusukan engkau, aku membesarkan engkau. Andai takdir berkata lain, aku juga yang mesti mengiring engkau ke liang lahat. Aku siap insyaAllah. Tapi andai aku yang mati duluan, engkau yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Cara membisikkannya gimana, Ma? Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Suara sudah tak ada lagi. Lidah semakin memendek. Kalau lidahnya sudah bergerak sekali, stop. Jangan ulang lagi. Tengok saja. Kalau dia masih meracau, gelang emas mana? Rantai mana? Ma, jangan. La ilaha illallah. Surat tanah. La ilaha illallah. Sampai akhirnya sudah. Andai engkau mati, aku yang akan membisikkan. Andai aku mati, aku ingin kalian yang memandikanku. Ibu memandikan dia berapa kali? Mandi pagi, mandi petang, mandi siang, mandi malam. Mandi. Makan coklat kotor, mandi. Satu hari ibu mandikan dia 5 kali. Kali 360. 1 tahun ibu mandikan dia 5 kali 3, 1.500 kali. 3 tahun ibu mandikan dia 4.500 kali. Ibu hanya minta mandikan sama dia sekali. Mandi jenazah. Tapi dia tak tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Emaknya mati, dia buka dompet, dia keluarkan duit 100.000. Tolong mandikan emak saya. Kebetulan emaknya dulu angkuh sombong. Masyarakat nggak suka. Mereka tutup kunci kamar mandi, mereka semprot macam mandikan mobil. Tutup hidungnya khusus. Makanya anak-anak dididik. Usulkan ke pengurus masjid, Pak pengurus, tolong buatkan anak-anak kami pelatihan jenazah. Kata Pak Ketua Masjid, pelatihan jenazah ini mahal. Biayanya mahal. Harus beli boneka. Mandikan kan pakai boneka. Nggak usah pakai boneka. Cari mana anak yang nakal, mandikan. Panggil Ustadz Haruna Hashim LC. Haji Haruna Hashim LC. Ustadz, bisa datang ke masjid kami. Acaranya apa? Penyelenggaraan jenazah. Supaya anak kami ingat mati. Orang tua nanti kalian mati, jangan serahkan ke orang lain. Yang paling baik adalah keluarga. Tutup. Jangan orang lain melihat. Auratnya tidak ingin dilihat oleh orang asing. Kalian yang paling baik. Maka dimandikan. Anak yang bandel tadi diberus pakai rinso. Habis itu bawa kain kapan, letakkan itu kapas kapur barus ke hidungnya. Balut dia ikat, masukkan ke liang lahat. Insya Allah yang bandel-bandel baik. Sudah banyak yang berubah. Anaknya baik Pak Ustaz, bapaknya mandikan. Dah, habis 9 anak tangga. Habis, game is over. Selesai. Andai Ustaz Abdul Somad mati, maka ini akan mengalir sebagai amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pas 1 jam 25 menit. 1 jam 25 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Selama menyampaikan ini banyak cakap kata-kata kasar menyinggung perasaan tak layak di hati ibu-ibu. Saya tidak merasa ceramah pagi ini.
Karena kalau ceramah itu kan mesti jaga wibawa. Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini saya tak merasa ceramah. Saya hanya merasa sedang ngobrol dengan makcik saya, dengan kakak saya. Karena kalau ceramah ini, kalau hati kita sudah kaku, tapi hari ini enggak. Saya merasa cair saja. Mengalir saja. Kenapa? Karena yang mendengar ini pun ternyata hatinya sudah siap menerima. Diawali dengan salawat. Banyak orang nggak mau lagi pakai gendang. Tapi hari ini bukan sekedar gendang. Ini terus. Anak-anak kita latih terus. Ibu yang semangat terus. Cuman kadang beberapa syair ini ada yang tak sesuai ajaran Islam. Mana yang tak sesuai? Bismillah tawassalna billah la 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 la. Maknanya sudah bagus. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah. Booking vokalnya jawab la 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 la. Robah jadi na 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 na. Tapi di sini saya yakin sudah bagus semua. Lalu kemudian nanti pas mengayun anak dibacakan Al-Barzanji. Ada tradisi baca Barzanji. Al-jannat wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dibacakan. Karena siang ini kita sudah mau cepat makan, kata tuan rumah, maka siang ini tidak dibacakan dari Al-Jan, langsung saja potong. Walamma tamamin. Itu namanya Barzanji Winzip namanya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah. Ustaz tahu baca Barzanji itu dari mana? Saya nggak pernah belajar ke guru. Kenapa Ustaz tahu Barzanji? Setiap acara ngayun anak saya ikut emak saya. Setiap acara saya ikut main-main, dapat pulut kuning, dapat telur. Ternyata membawa anak itu pendidikan luar biasa. Anak jangan dibawa, nanti anak ribut. Enggak apa-apa. Kalau ada ustadz marah, anak-anak apa ribut ini? Itu ustadz macam lahir langsung dewasa aja. Nah, ini mereka nampaknya nggak peduli dengan ceramah Ustaz, tapi sebenarnya mereka sedang merekam sampai dewasa. Mereka akan bawa anak-anaknya, dan di saat mereka menonton video ini meleleh air mata mereka. Apa kata mereka? Untuk almarhum Abdul Somad LCMA, Al-Fatihah. Mengalir doa Al-Fatihah dari Batam ke Pekanbaru. Itulah amal yang kita inginkan. Ibu yang rajin baca Quran, ikut program Odoj, one day, one juz, putus. Setelah mati tak ada orang baca Quran. Pernah tengok orang mati baca Quran? Tak ada. Setelah ini rajin, solat doa, solat tahajud, solat witir, solat tasbih. Setelah meninggal dunia putus, tapi ada amal yang tak putus. Inilah dia. Saya laki-laki khawatir. Kenapa? Karena kalau perempuan sorga di bawah tapak kakinya. Saya mau nasihati anak saya, anakku, kamu harus patuh sama aku, karena sorga di bawah telapak kaki bapak. Hadisnya mana, Pak? Enggak. Tapi kalau ibu-ibu, zamri jelai, apa samal jannah, urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Ummuka, your mother. Ummuka, mbokmu. Ummuka, amakmu. Ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Saya yang ustaz cuma dapat sekali. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak yang ingin dapat 3, cobalah yang 3. Tak ada. Oleh sebab itu, kebersamaan kita ini mesti dijaga terus. Buat acara-acara bulanan, tribulanan, ada mengayun, hiburan. Tadi saya lihat ada Qasidah Al-Burdah. Qasidah artinya syair. Al-Burdah artinya selempang yang ada di bahu. Itu burdah. Selempang yang diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala seperti kerudung namanya ghutrah. Masjidil Haram imamnya pakai ghutrah. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah.
ada 3. Di bahu burdah, di atas lilit imamah. Kalau dia memanjang, ghutrah. Kenapa qasidah itu disebut burdah? Karena sahabat Nabi memuji-muji Nabi. Ketika dia memuji Nabi, Nabi kasih hadiah. Langsung dia buka burdah. Maka disebut qasidatul burdah. Nanti anaknya nanya, "Ma, ini apa namanya?" Qasidah. Qasidah itu apa? Qasidah burdah. Artinya, pokoknya sejak mama kecil memang udah itu namanya. Jangan tanya. Nah, ini udah dijelaskan Ustaz Abdul Somad kemarin. Ada 3 katanya. Ada yang di bahu, ada yang di kepala, ada yang di lilit, ada yang manjang. Apa namanya, Ma? Itulah Mamang dia pula ingat entah apa itu kemarin. Tapi insya Allah qasidatul burdah, puji-pujian untuk Nabi. Ada namanya Al-Barzanji, ada namanya Simtud Durar, ada namanya qasidatul burdah, ditulis oleh Imam Al-Busiri. Dan ini semuanya adalah solawat memuji Nabi supaya anaknya semua ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Di akhir majelis, doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah karena ada ibu yang mendidik anak dengan tulus ikhlas. Karena ada ibu yang hatinya bersih. Karena ada ibu yang lidahnya tak pernah berhenti berzikir. Dia bukan ustazah, bukan LCMA, tapi bersih di hadapan Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak-anak kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina, jadikan pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan harta yang halal untuk kami, wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan kami, meregang nyawa, bersimbah darah, titik peluk keringat dan air mata mereka membesarkan kami ya Allah. Andai mereka masih hidup saat ini, dapat kami datang bersimpuh, kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi hari ini sebagiannya sudah menghadapmu ya Allah. Tak ada yang dapat kami ucapkan selain doa Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma, sayangi mereka kama rabbayana saghira, sebagaimana mereka sayang kepada kami, begitulah engkau sayang kepada mereka ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Waqihim azabannar, selamatkan mereka dari api neraka. Waqihim azabal qabri, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Anak-anak kami, cucu kami, selamatkan mereka dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan fasik, selamatkan dari perbuatan mungkar, selamatkan mereka dari segala yang merusak akal, pikiran, badan, fisik tubuh mereka ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan ucapan terakhir kami indantihai ajalina, saat ajal kami tiba, saat kami mati menghadapmu, saat Israel mencabut nyawa kami, saat anak cucu keluarga mengelilingi kami, saat kami meregang nyawa, izinkan yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah.
Dulu saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami ingin saat dia berhasil jadi orang. Kami ingin saat dia dewasa. Kami ingin saat kami melepasnya, dia lepas ke telinga kami dengan ucapan la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana. Kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami pasti termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.